ya tadi seperti tadi bikin usaha malah jadi punya karyawan, manfaatnya bisa sangat besar sebetulnya ya gitu untuk kita mau berpikir positif dan do action yang tepat lah saat ini sebenarnya gitu. Dan kalau kita lihat ini memang Ramadan ya, bulan puasa itu sebenarnya tidak ada yang diisi dengan main-main. Memang bulan Ramadan itu perjuangan. Indonesia ini merdeka ketika Ramadan. Perang Badar itu juga ketika Ramadan. Ya. Salahuddin itu juga menang, Salahuddin Al-Ayyubi itu menang juga ketika Ramadan. Ya, Tariq bin Ziyad juga nyebrang itu ketika Ramadan. Fathahillah memenangkan juga musuh ya di Jayakarta ya, Fathahillah itu juga ketika Ramadan. Sudah kelapa waktu itu namanya. Ya, jadi memang identik dengan perjuangan. Nah, kita nih kadang ya, saya juga bingung atas nama Ramadan akhirnya kerja dipersingkat. Bingung saya, apa esensi Ramadan jadinya gitu loh. Apa esensi Ramadan gitu. Terus kalau orang lihat orang lain makan, kita yang jadi ribut sendiri gitu ya, atau kita nggak bisa menahan hawa nafsu. Ini kan juga aneh gitu kan. Jadi kayak saya juga ada anak kecil ya di rumah gitu kan, satu yang nggak puasa gitu, belum puasa, dan yang lain puasa gitu. Ya dia memang tidak boleh tergoda kalau lihat adiknya makan gitu kan. Jadi ya itulah esensi puasa gitu kan. Jadi kita bisa menahan gitu ya, itulah namanya puasa. Dan kita sejelek-jeleknya kita puasa, jam 6 udah bisa makan. Gak apa-apa. Puasa itu nggak jelas kapan bukanya, kapan makannya gitu. Jadi sejelek-jeleknya kita ya alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa sahur. Dan biasanya makanan itu lebih, kalau kayak normal ya, bukan pandemi, itu biasanya makanan kita lebih wah gitu loh. Itu yang akhirnya difoto-fotoin gitu kan, Nah ini kita ya alhamdulillah masih bersyukur lah ya. Bahkan tadi saya baca data ya di Google bahwa kalau kita masih punya makanan di kulkas, kita masih punya pakaian di lemari, kita masih punya rumah, ternyata itu jumlahnya di dunia hanya sekitar 20% orang. 85%, 80% itu tidak seperti itu. Tidak punya makanan di kulkas, tidak punya pakaian di lemari, tidak punya rumah. Jadi kalau teman-teman misalnya punya salah satu dari 3 tadi itu, teman-teman masuk orang yang kaya sebenarnya gitu. Jadi mungkin bukan nikmat yang kurang ya, tapi syukur kita yang kurang. Nah kejadian seperti pandemi ini akhirnya kan kita ternyata kita selama ini agak keliru ya, kurang tepat. Nah sekarang di framing benar lagi nih. Dan saya melihat gini Mas Rex, selama ini kita bulan puasa sering banget termasuk saya itu kita kehilangan esensi ya, kehilangan isi ya. Jadi isi esensi kita kehilangan, kita sibuk pada yang pernak-perniknya ya. Jadi apa itu Ramadan, apa itu puasa, kita sering nggak dapet gitu. Oke lah kita pergi taraweh, tapi taraweh kita suka apa? Rame-ramenya, nongkrong-nongkrongnya gitu kan, bukan pada ibadahnya gitu ya. Kalau di sana mesinnya seru, kita ke sana gitu. Buka puasa, jelas buka puasa itu keberkahan. Tapi yang kita suka adalah apa? Bubar, nongkrong-nongkrongnya. Kadang-kadang sholat maghribnya jam 6.45 baru sholat maghrib gitu kan. Atas nama, ini kan silaturahim, ini kan juga buka puasa gitu. Jadi kita udah kehilangan esensinya nih. Termasuk juga kan harusnya uang kita habis buat sedekah, ya buat menunaikan zakat. Ini malah ganti-ganti bajunya, ya kan beli makanan lebih enak, beli opornya, ganti gorden, beli sirupnya dan seterusnya. Jadi kita sibuk pada yang perintilan itu. Ya, dan ini sebenarnya sudah terjadi terutama ya, yang sangat besar terjadi di Eropa dan di Amerika bagi teman-teman kita yang beragama lain gitu. Jadi ketika perayaan hari besar, ya hari raya gitu ya di situ pada ada ininya, pernak-perniknya, ada mainannya gitu ya. Kita lupa pada isinya, lupa pada esensinya. Nah mudah-mudahan dengan ini kita ulah lagi ya, termasuk juga saya juga banyak salahnya gitu ya. Termasuk juga dalam bisnis kita berpikir apa yang benar-benar penting. Jadi muat ya apa yang benar-benar sangat signifikan, sangat penting yang tidak tergantikan gitu. Saya setuju banget tadi ya, kayak Mas Rex bilang ya, ini kesempatan bagi kita untuk berbagi ya, untuk saling menguatkan ya, karena memang bisa jadi kita lemah, tapi kalau kita saling menguatkan satu sama lain, insya Allah kita akan kuat beneran. Saya beberapa minggu yang lalu ngomong sama istri, coba lihat deh harga emas ya, bahkan udah telepon juga tuh bosnya Pegadaian gitu, mau beli emas gitu, nanti kapan harga oke kita beli deh, kapan turun sekian ribu kita beli gitu. Itu ya, setiap kali uang terkumpul gak jadi beli emas. Sampai hari ini gak jadi beli emas. Jadi kalau udah terkumpul ya sudah kita salurkan aja, sampai hari ini gak jadi tuh beli emas, karena kan saya pikir bukan momen yang tepat kita numpuk gitu ya. Oke lah beli juga nggak apa-apa, nanti mungkin one day saya akan beli juga gitu ya.
Tapi harusnya memang lebih banyak lagi yang kita donasikan, kita sedekahkan, kita kontribusikan. Gitu. Ya. Gimana Mas Rex? Ya, ya jadi ya gitulah, kita mungkin udah masuk Ramadan apalagi ya. Saya juga kayak Mas Ipon nih, jadi lagi sibuk kontek-kontekin siapa nih mau berbagi nih. Setiap hari kita maunya ada gitu, karena wah ini momen banget nih, ini Ramadan, nilai ibadahnya gede banget gitu, dan kebetulan siapapun yang di kontak juga mau lagi gitu ya. Dulu tuh susah banget ya kalau ngajak orang ya. Sekarang tuh wah ini bapak ini mau. Jadi kita punya target sederhana aja Mas, kalau secara jangka pendek 1 bulan ke depan. Kalau saya sama teman-teman ya, kita kan hampir tiap minggu itu bikin Zoom meeting ya, seluruh teman-teman office dan juga staff-staff di outlet ya. Yang pertama bagaimana kita memperbanyak ibadah kita rame-rame. Ya, rame-rame itu artinya punya nilai yang besar. Makanya salah satu gerakan yang kita bikin di internal kita itu berbagi berkah Ramadan. Jadi kita coba berbagi makanan puasa ke teman-teman di rumah sakit, panti asuhan. Tapi itu kita bikin berjamaah selama 30 hari. Jadi teman-teman di level staff yang memang sanggupnya misalnya sebulan 100.000, nggak apa-apa, dia bisa berkontribusi 100.000 itu untuk dibagi ke 30 hari. Dan itu tetap kita bikin jamaah. Jadi siapapun tuh 30 hari dia sudah berkontribusi untuk memberikan buka puasa, yang mana itu pahalanya kan ya istilahnya sama dengan puasanya. Nah itu. Kemudian gerakan ini kita buka lagi ke community foodies, kebetulan kita buka lagi gitu, karena itu tadi kita lihat ini momen nih di mana udah pokoknya cari uang yes penting, tapi kita harus bagi. Ada yang nilai ibadah banget, tapi tetap jangan lupa teman-teman ya, kadang-kadang kita ibadah banget terus lupa bahwa ya tetap harus running ini bisnis gitu ya, bukan nggak running. Nah itu satu, kita buat gerakan berkah Ramadan. Yang kedua juga melalui ilmu. Jadi ilmu ini kita perkuat lagi, kita komitmen juga selama 30 hari ke depan berbagi ilmu terus untuk teman-teman, karena pasti ada aja yang membutuhkan ini gitu ya. Bener sih agak capek sebenarnya tiap hari ini sibuk, tapi inilah gitu. Jadi ini part of lah. Nah ini jadi Ramadan ini momen di mana satu untuk nilai ibadahnya kita bisa tingkatkan, tapi juga momen 1 bulan ke depan ini Mas, momen istilahnya momen strategik ini untuk kita merumuskan perusahaan kita ini ke depannya mau gimana. Yes. Kalau memang bulan Juni nanti itu meredah atau Juli meredah misalkan lah, at least kita udah siap. Jadi kan kita bicara kesempatan itu datang kepada orang yang udah siap. Ya. Yes. Nah, yang siapnya itu sekarang, bukan nanti habis lebaran gitu. Kalau jangan mentang-mentang ada pembenaran, wah habis sahur nih, wah ini emang work from home ya udah lanjut lagi sampai jam 1 tidur terus lanjut drama Korea. Wah ini kalau tidur sampai jam 1 bukan tidur, itu mati suri. Mas, kalau boleh saya tanya ini biasanya baca buku apa biasanya sukanya Mas? Kalau saya itu sekarang lebih suka ini Mas, online Mas. Jadi saya coba misalnya kalau di kuliner ya, saya punya beberapa situs tuh yang memang untuk update harian, misalnya QSR Magazine misalnya. Jadi jadi magazine restoran di luar negeri misalnya. Nah, jadi saya baca update apa sih, ada berita apa. Kemudian juga kadang-kadang kalau sekarang nih lucu nih, jadi banyak banget sekarang makalah-makalah ataupun riset-riset yang bertebaran secara free. Ya, free. Ini juga momen, wah ini asik banget nih, banyak banget yang bisa dibaca setiap hari. Ya, nah kemudian juga mungkin kalau belajar saya lebih suka orang tipikalnya lebih audio kalau saya ini Mas orangnya. Jadi kemudian dicatat, nonton IG live kayak begini dicatat. Nah habis audio nonton biasanya saya suka nulis gitu. Jadi
community foodies itu saya biasanya nulis karena per 2 hari saya update artikel baru, ada ebook baru misalnya, itu semua free. Saya bikinin ebook misalnya strategi Ramadan, 21 strategi sales Ramadan. Itu saya tulis, kemudian saya upload ke community untuk dibaca gratis gitu. Jadi model belajar saya lebih banyak begitu. Kalau buku nih biasanya saya hobinya beli, tapi bukannya nggak jalan. Kalau entrepreneur siapa yang kira-kira Mas Rex tuh kayaknya apa ya, belajar melihat itu siapa kira-kira, Indonesia atau luar negeri, siapa kira-kira? Saya kalau bukan karena diwawancara Mas Ipo ya, tapi memang dulu waktu buku 7 Keajaiban Rezeki, kemudian ada beberapa buku itu saya sampai ke mana-mana tuh lagi mandi aja kadang-kadang saya bawa Mas, baca lagi karena buat saya itu ilmunya ada tapi inspirasinya juga dapat itu sih. Jadi kalau bukan karena diwawancara Mas Ipo ya, saya suka buku Mas Ipo gitu ya. Nah kalau yang di lokal mungkin kalau yang sedikit teknik saya suka baca buku-buku dari Mark Plus ya. Gitu. Jadi Pak Hermawan ya, Pak Hermawan Kertajaya ya. Ya, dari dulu guru saya juga itu. Dari dulu 20 tahun saya belajar sama beliau itu, Masya Allah, keren ilmunya. Ya, jadi dari dulu fundamentalnya bisnis saya, kebetulan ilmunya lebih mengacu banyak ke Pak Hermawan Kertajaya memang. Gitu, mulai dari strategi, taktik, value-nya, brand-nya, semua gitu. Sampai hari ini sih sebetulnya. Jadi saya ngambil itu aja gitu, seperti itu. Ya, teman-teman ini nggak terasa ya, berapa menit lagi kita akan stop ya. Ini Instagram sudah kasih warning ya. Alhamdulillah 1 jam kayaknya kalau diterusin sampai buka nggak berasa juga. Cuma karena ini memang udah dibatasi waktu ya. Saya kalau boleh saya kasih closing ya, Mas Rex ya. Enggak, Mas. Ya, tadi saya sampai catat gitu ya, Mas Rex ngomong apa, poin-poin saya catat. Jadi kayak database ya. Udah saatnya teman-teman itu, kita bisnis boleh UKM, boleh kecil, boleh mikro, nggak apa-apa. Tapi database harus dipegang, kumpulin datanya. Jadi kalau misalnya orang sudah datang di outlet kita, dapatin nomor WA-nya. Kalau perlu kasih voucher, agar kita bisa mendapatkan nomor WA-nya gitu. Dengan cara yang elegan tentunya. Ya kan? Karena bisnis itu memang UUD, ujung-ujungnya database. Ya. Jadi kalau kita sekarang nih, saya di rumah itu sampai handphone itu hampir 20. Itu nge-save database semua. Ya, nah saya WA semua. Pertama memang saya niatnya kasih info ke mereka. Jadi tiap pagi tuh saya kasih artikel gitu kan. Nah tapi ternyata memang mereka ini juga berminat untuk bermitra sama saya. Kalau saya nggak punya database, ini kan repot gitu loh. Nah karena saya udah punya database, ya mau lockdown nggak lockdown, WFH atau enggak, ya tetap kita bisa jalan semuanya. Ya bisnis ya, apalagi zaman makin kesini, ujung-ujungnya adalah database. Ya UUD, ujung-ujungnya database. Ya. Terus tadi juga saya mencatat gitu ya bagi teman-teman, ternyata memang learning ya itu sangat-sangat penting. Ya, learning dia mau belajar itu sangat-sangat penting. Jadi coba bayangkan, udah ya alhamdulillah Mas Rex gitu ya, mungkin juga saya, mungkin dari segi bisnis kita udah agak lumayan. Tapi bukan berarti kita stop belajar, masih ngoprek juga gitu. Jangan merasa udah cukup, atau saya mau autodidak aja Pak. Autodidak itu bagus, belajar dari pengalaman itu bagus. Tapi kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain. Pengalaman adalah guru yang terbaik, tapi tidak harus kita yang mengalami. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Gagalnya orang, berhasil orang, kita bisa belajar. Ya, jadi teman-teman, ini seperti yang Mas Rex bilang tadi, jadi kan ini kesempatan bagi kita ya dalam pandemi, dalam di rumah ini, dalam Ramadan, untuk meningkatkan ilmu, ya, untuk ibadah juga. Mudah-mudahan setelah pandemi berlalu kita menjadi ya entrepreneur yang jauh lebih dahsyat lagi. Gitu. Amin. Gitu ya, Mas Rex ya. Ini detik-detik mau habis soalnya. Siap. Ya, thank you. Ya, Assalamualaikum teman-teman semua. Terima kasih Mas Rex. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.